Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang senantiasa menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan Tuhan lewat sapaan firman Tuhan khotbah hari ini dalam peringatan Jumat Agung, peringatan akan penderitaan Tuhan kita Yesus di kayu salib di Golgota. Adapun firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Saya akan membacakannya untuk kita. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri pada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di Golgota merupakan puncak dari pembuktian kasih-Nya atas manusia dan dunia ini. Kasih tersebut bukanlah kasih yang pura-pura, melainkan kasih yang tulus dan kasih yang sangat agung. Tidak ada kasih yang melebihi dan yang sungguh sangat sempurna selain daripada apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus lewat kesediaan-Nya mau menderita. Yang seoganya penderitaan tersebut haruslah kita yang mengalaminya. Peringatan akan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus memperlihatkan kepada kita dan dunia ini pengorbanan Yesus, dan pengorbanan tersebut terbalut juga dengan rasa sakit yang dialami oleh Yesus. Hal ini menandakan bahwa apa yang diperbuat oleh Yesus sungguh sangat mahal. Lewat penderitaannya kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan kematiannya. Adakah kita yang mau mati untuk orang-orang yang kita kasihi? Adakah juga kita mau mati orang-orang yang membenci kita? Pastilah pertanyaan ini tidak mampu kita jawab dari lubuk hati kita yang paling dalam. Sulit kita untuk memberi jawab akan pernyataan dan pertanyaan tersebut. Tetapi Yesus dengan jelas dan nyata, Dia mau dan kerelaannya mati dan menderita untuk membuka jalan kepada kehidupan yang kekal. Sesungguhnya kisah daripada penderitaan Yesus Kristus bukanlah kisah yang tiba-tiba dan berketepatan, melainkan lewat pemberitaan para nabi di dalam perjanjian lama juga telah menubuatkan akan penderitaan Yesus yang akan juga diakhiri atas kasih-Nya yang agung. Itu menandakan kasih yang sudah lama direncanakan Tuhan atas manusia dan dunia ini, di mana manusia tidak mampu lagi untuk mentransformasi hubungannya yang telah terputus dengan Tuhan akibat daripada keberdosaan manusia, sehingga jalan satu-satunya yang diperbuat oleh Allah dengan mengutus anaknya
Sehingga nyatalah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita akan melihat bukti daripada kasih Yesus atas dunia dan juga bagi kita manusia kepunyaannya. Ungkapan Yesus yang berbunyi, Eli, Eli, lama sabachthani, merupakan ungkapan yang memperlihatkan sikap yang tidak mampu menahan penderitaan jikalau Tuhan Allah tidak memampukan. Di satu sisi ada pemahaman bahwa ungkapan ini bermakna keputusasaan. Sesungguhnya tidak. Sejatinya Yesus hendak memperlihatkan kepada orang banyak kala itu bahwa ia tidak sendiri. Ungkapan Allahku, Allahku adalah ungkapan akan sikap dari kemauan Yesus untuk menerima penderitaan tersebut. Dan dia tahu betul-betul dia akan mampu, sebab dia bersama-sama dengan Tuhan Allah Bapa yang di surga. Hal ini jugalah yang akan mengedukasi kita. Manakala dalam dunia yang fana ini kita menderita karena perjuangan iman, janganlah putus asa. Berserulah kepada Tuhan. Suara Yesus di kayu salib dalam ungkapannya, Eli, Eli, mengisyaratkan penderitaan yang sangat berat. Penderitaan yang sangat berat untuk membebaskan kita dan untuk manusia kepunyaannya. Sesungguhnya ungkapan penderitaan ini sangat sulit kita definisikan dari fakta yang sesungguhnya terjadi. Karena nyatanya penderitaan yang dialami Yesus sebagai pribadi yang terhukum kala itu melebihi daripada penderitaan yang biasa diterima daripada orang-orang yang terhukum menurut tradisi hukum Yahudi. Inilah bukti dari kebengisan dan rasa benci para kaum Farisi dan ahli Taurat yang memposisikan diri sebagai rival daripada Yesus. Mereka hendak melihat Yesus sangat menderita dengan menerapkan hukum yang tidak lazim bagi orang-orang yang terhukum. Menerapkan hukum yang tidak sesungguhnya diterima oleh Yesus. Biasalah mungkin untuk orang yang bersalah diberlakukan hukum yang demikian. Tetapi Yesus dihukum bukan karena kesalahannya. Hal ini membuktikan orang yang percaya akan dicaci dan dibenci karena perbuatannya yang baik dan karena tindakannya yang benar. Hal ini jugalah yang berlaku bagi Yesus. Dalam khotbah Yesus di bukit juga telah dia nyatakan sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Penderitaan sesungguhnya bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian iman seseorang yang tidak akan tergoyahkan. Dan momen yang demikian juga tidak luput dari hidup Yesus. Meskipun dia anak Allah, tidak menjadikan misi surga berjalan mulus tanpa hambatan dan tantangan. Ungkapan Tuhan Yesus, erangan yang cukup sedih, berselimutkan tangis, tidaklah ungkapan penyesalan, tetapi suara yang memperlihatkan kepada kita tindakannya yang cukup mahal. Tindakannya harus kita balas dan kita respon dengan ketekunan, sekalipun harus menderita dan susah serta sedih. Penderitaan Yesus dengan rasa sakit yang sangat pahit tidak mengubah komitmennya. Dapat juga kita bayangkan, pastilah ungkapan dan perkataan Yesus, Eli, Eli, dengan nada meringis, kesakitan justru semakin menjadikan dia kuat. Dan setelah Yesus menyerahkan nyawanya dan menyerahkan hidupnya, barulah kematian itu dapat terjadi. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah dahsyat. Yesus punya kuasa untuk menentukan kematiannya. Berbeda dengan para nabi, saat ia berhadapan dengan kematiannya, ia tidak dapat tawar-menawar lagi. Ia harus mati. Ada beberapa orang yang saat menjelang kematiannya sudah memiliki perasaan bahwa dia akan mati. Tetapi dia tidak punya kuasa untuk menambah atau mengurangi kematiannya. Tetapi jelas dan sangat berbeda dengan Yesus. Ia tidak mati saat kematian itu datang. Kematiannya datang di saat Yesus menyerahkan nyawanya. Dan Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Jadi jelas bahwa kematian Yesus adalah akibat daripada penyerahan hidupnya, bukan akibat dari kelemahan. Kematian Yesus adalah awal dari perkara-perkara besar. Pada ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi kita lihat bahwa tabir bait suci yang memisahkan bait suci dengan ruang yang maha suci, tetapi saat kematian Yesus tiba-tiba terbelah. Mungkin banyak orang yang beranggapan, wah itu hanya kebetulan. Tetapi waktunya begitu cepat, sehingga tidak ada seorang pun yang berkata bahwa itu hanya kebetulan saja. Karena bukan hanya tabir bait suci saja yang terbelah, tetapi bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan dikatakan juga di ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, berarti kematian Yesus adalah awal dari sebuah perkara besar. Dengan kata lain, seandainya Yesus tidak mati, maka kita tidak akan melihat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Justru kematian Yesus adalah dasar sehingga kita dapat melihat perkara-perkara besar dan sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam kekristenan kita tidak mengenal kata menyerah. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut akan apapun. Kenapa kita tidak boleh takut dan menyerah? Karena Kristus yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang menyediakan surga bagi kita, tetapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mati buat dosa kita, yang menebus dosa dan pelanggaran kita. Karena kematiannya bukan hanya hidup yang kita peroleh, tetapi hidup yang berkelimpahan. Berarti jelas bahwa lewat kematian Yesus adalah awal dari perkara-perkara besar. Karena mengapa? Karena tirai bait suci terbelah, itu berarti setiap dari kita dapat menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Karena oleh darahnya yang tercurah, kita dengan bangga dan berani masuk ke dalam hadiratnya. Kematian Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa kematian Yesus membuktikan kealahannya? Kita lihat pada ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Lalu sang penjaga tersebut berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Justru mereka orang-orang yang membenci Yesus dan yang tidak percaya, justru mereka adalah orang-orang yang begitu menyerang Yesus, tetapi saat melihat kematiannya, mereka dapat berkata, sungguh kematiannya dahsyat, orang ini adalah anak Allah. Suara yang demikian juga pastilah akan keluar dari suara kita dan berkata, sungguh Yesus adalah anak Allah yang menderita dan mati untuk menghadirkan kehidupan yang kekal untuk kita dan untuk dunia ini. Mari saudaraku, lewat renungan peringatan akan sengsara Yesus Kristus di kayu salib, peringatan dalam Jumat Agung saat ini akan semakin membangun komitmen kita. Sekalipun perayaan hari ini dan tahun ini kita rayakan dalam nuansa dunia yang berbeda, dalam situasi dunia yang sakit, dalam situasi dunia yang penuh dengan pergumulan, tetapi Tuhan Yesus lewat penderitaannya akan menjadikan dunia ini menjadi dunia yang selalu diwarnai dengan karakter daripada orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Kematiannya adalah kebebasan bagi kita. Kematiannya adalah penebusan. Kematiannya adalah anugerah. Kematiannya membuka jalan bagi kita akan kehidupan yang kekal, yang tidak akan kita peroleh selain daripada dari Tuhan Allah, bukan dari dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Atas sapaan firman Tuhan sebagai bukti dari hadirnya kasih Tuhan atas seluruh jemaatmu di seantero dunia ini, hari ini merayakan dan mengenang akan karya Tuhan yang sangat mahal dengan penderitaan dan kematiannya adalah untuk membuka jalan kebebasan
dan menghadirkan kehidupan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Kiranya sapaan firman Tuhan hari ini akan semakin memperkokoh komitmen kami, sekalipun kami berjalan dalam dunia yang sakit saat ini, sekalipun kami berjalan dalam dunia yang fana hari ini. Penderitaan akan mengubah segala sesuatunya akan indah. Penderitaan Tuhan akan memperkokoh langkah daripada anak-anak Tuhan untuk semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh jemaatmu di belahan dunia ini. Engkau menyembuhkan setiap orang yang sakit. Engkau menghibur orang-orang yang berduka, menguatkan orang-orang yang sedih, dan memberikan hikmat kepada setiap pengikut Tuhan agar dalam dunia ini selalu memperlihatkan pribadi yang berhikmat dengan tidak melewatkan satu hari pun jikalau tidak memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.